Oke, ya, oke. Ini biar masuk mic ya. Oke, yuk slide dulu. Oke. Jadi namanya haji itu panggilan, Bu. Tidak bisa kita prediksi. Umroh pun seperti itu, nggih. Duit orang duit tiba-tiba mangkat iso, gitu, nggih. Atau sehat banget, tidak sehat banget, tiba-tiba berangkat bisa, gitu, nggih. Jadi ini betul-betul panggilan. Lakukan dengan niat yang baik gitu supaya nanti kita berangkat itu semuanya lancar gitu, walaupun tidak usah mengharapkan apa-apa, niatnya gitu nggih, nggak usah mengharapkan apa, mengharapnya ridhonya Allah. Tetap ada harapannya pahala sama ridho aja gitu nggih. Jadi kalau misalnya kita membawa ibu, membawa orang tua, atau dititipi oleh tetangga, atau dititipi oleh satu kolter ini, ada yang dititipi yang muda seperti itu, diusahakan jangan mengeluh gitu nggih, karena kita niat di sana itu tidak pasti ya yang akan dicatat Allah yang mana gitu nggih. Misalnya gini, saya jadi tidak bisa berangkat ke masjid dikarenakan saya nunggu tetangga saya ini pakai kursi roda, aku kok jadi ngomong di sana, siapa tahu ngomongnya itu yang jadi pahala gitu, siapa tahu yang ngomongnya itu tidak berangkat nggak usah nyentuh Ka'bah tapi nilainya sama gitu. Kita nggak ngerti ibadah apa yang di sana itu akan diterima gitu. Jadi positive thinking aja. Kalau disuruhnya Allah untuk membantu orang, bantu. Kalau disuruhnya Allah untuk momong anak, momong. Kalau suruh Allah untuk momong mertua, momong gitu. Udah gitu aja. Dorong gitu, sekuat tenaga, sebisa kita gitu ya. Cuman memang lebih baik waktu di awal atau ada persiapan sebelumnya supaya kita di sana harapannya fit gitu. Harapannya fit supaya di sana kita bisa melakukan hal yang lebih maksimal. Misalnya kalau kita baik kondisinya ya, itu di sana kita bisa 2 kali dorong kursi roda lebih kenceng misal gitu ya. Jadi lebih cepat. Maka ibadahnya lebih cepat juga gitu ya. Oke, lanjut. Nih, lanjut. Oke, nah untuk kesehatan jamaah itu yang kita perlukan itu mental juga perlu nggih. Di samping untuk fisik juga perlu, karena di sana tidak ada time, Bu. Jadi time itu misalnya aku tidur 6 jam kayak di sini gitu, nggak ada. Jadi kadang tiba-tiba kita berangkat jam 2 pagi tawaf gitu. Itu sangat mungkin, dan itu tidak tidur, cuman adrenalin lebih tinggi daripada capeknya kita di sana, jadi nggak akan kerasa capek insya Allah ya. Nah di kesehatan ini yang perlu kita jaga itu dari sebelum berangkat, dalam perjalanan, kemudian pada waktu di sana, dan setelah pulang. Cuman ini kan rombongan VIP nggih, insya Allah laporan nggak terlalu banyak nggih. Tapi kalau rombongannya yang bukan Haji Plus memang harus lapor sana sini, terutama untuk ibu-ibu atau bapak yang bawa obat khusus nggih. Misalnya obat 1 bulanan, obat 2 bulanan itu harus dicatat rinci di sana gitu. Tapi untuk yang rombongan plus pun nanti harus dicatatkan. Jadi harus punya kertas ya, harus punya kertas dari dokter yang isinya itu obat-obatan. Itu pasti akan dicatat nanti sebelum berangkat, karena kita nggak tahu takutnya orang sana mungkin disisipi obat terlarang atau apa, tapi insya Allah enggak ya. Cuman pasti akan dicatat gitu nggih. Jadi ingat-ingat aja nanti sebelum berangkat untuk dokternya. Jadi dokter yang Bapak Ibu biasanya kunjungi tiap bulan itu minta catatan obatnya gitu nggih, jumlahnya berapa, catatannya berapa gitu nggih, seperti kopi resep bentuknya ya. Lanjut. Oke, nah sebelum berangkat itu kita harus selesaikan ya masalah kegiatan, pekerjaan, kekayaan. Punya warisan banyak, nek kekayaannya banyak, ya dititip-titip dulu gitu, atau bikin surat wasiat atau apa, karena kita nggak ngerti umur kita seberapa ya. Jangan sampai bikin geger anak putu gitu nggih. Terus untuk buat jadwal yang tepat agar kegiatan pamitan tidak terlalu dekat. Nah ini sangat penting nggih Bu, Bapak. Jadi kadang-kadang pas berangkat itu kecapean dikarenakan pengajian malam sebelumnya, atau terlalu banyak tamu sampai tidak tidur, padahal habis itu tidak tidur 3 hari. Nah itu bahaya, nggih. Jadi rata-rata salahnya ada di sini gitu. Jadi usahakan aja, atau bikin rapat, nek ada yang Pak RT, Pak RW di sini gitu ya. Usahakan untuk
ngasih solusi pada masyarakat kalau ada yang berangkat haji 1 minggu sebelumnya harus ada masa tenang gitu, supaya istirahatnya maksimal. Ketika berangkat itu tidak terus kemerungsung isek ditiliki wong sak disong kan ya, song truk gitu kan ya, waduh gitu kan, itu kan bikin energi sendiri gitu rata-rata, terus jadi ndak fit. Yo nek isek enom gitu, nek isek enom mungkin ndak apa-apa, ndak tidur 3 hari ya, tapi kalau udah yang sepuh, aduh nanti bahayanya ketika di jalan, di pesawatnya, di anu itu hampir kita mungkin rata-rata tidur di perjalanan loh, bukan yuk tidur tidur di kasur gitu, cuman 1-2 jam, jadi eman-eman badannya, terus slide lagi. Nah ini sebelum berangkat ya, sebelum berangkat kita kadang-kadang tidak ngerti 3 tahun ke depan itu saya kurang tahu ya, udah di musim dingin atau musimnya masih panas. Kalau di musim dingin malam itu dingin banget di sana, jadi walaupun paginya siangnya itu panas pol gitu, malamnya bisa dingin gitu. Jadi jangan lupa mbak kaos kaki agak banyak. Nek sing sampun sepuh biasanya kaos kaki ini tinggi siji, mungkin tinggi loro, ngoten di double, ngoten nggih. Terus jaket jangan lupa bawa. Kalau senang buli-buli dibawa juga. Kalau senang pakai deker lututnya monggo dibawa. Kalau senang pakai apapun dibawa, nggih, yang itu bisa menunjang kesehatan. Misalnya bawa deker, bawa apa sih, korset gitu ya. Itu bawa lah gitu nggih. Terus oh ya, di sana kalau misalnya Bapak Ibu ada risih-risih dikit, boleh pakai bawa bidet, jangan lupa ya. Misalnya ada yang risih gitu ya, boleh bawa bidet botol untuk ke kamar mandi, karena nggak semuanya itu super bersih gitu, nggih. Mungkin kalau di jalan nanti ketemu toilet yang nggak enak gitu, bawa bidet gitu, nggih. Ada dibeli di Shopee atau Tokopedia, nggak bisa main Shopee Tokopedia putu nih, kan kok nggih, ngoten nggih. Terus apa namanya, untuk semprotan air yang saya maksud itu semprotan untuk nyemprot wajah ya. Terus handuk pendingin tuh ada juga. Kalau bukan handuk yang kepes-kepes biasa itu, tapi boleh pakai handuk yang kepes-kepes biasa juga enggak apa-apa gitu. Tapi nek ada handuk dingin yang apa ya, yang tipis tapi bisa mirip kanebo. Jadi mirip kanebo tapi bukan kanebo, tapi handuk gitu nggih. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Terus kalau panas pol gitu, nanti itu kepiuri air aja gitu, terus taruh ke atas kepala gitu kalau kepanasan, nggih. Oke. Terus minum obat-obatan dan salep oles yang ibu biasanya senang bawa kutus-kutus, monggo. Senang bawa apa, monggo dibawa. Tapi dicatat ya, kalau itu bentuknya botolan terus dikasih refillan gitu biasanya nggak boleh. Jadi harus ada ingredientnya. Kalau itu isinya obat-obatan gitu, ingredient yang ada bahasa Inggrisnya itu kadang-kadang itu dicatat gitu, nggih. Cuman kayaknya kalau plus itu nggak terlalu ketat ya. Cuman yang tidak plus itu lumayan ketat, nggih. Jadi semua harus dibawa, nanti diambil semua kalau enggak gitu, nggih, di embarkasi terutama, karena kalau nggak plus kan 1-2 hari di embarkasinya, jadi anunya lebih teliti gitu, nggih. Terus sudah, lanjut lagi. Nah itu ingat itu ya Bu, kalau mau berangkat itu dicatat satu-satu, terus dicentangi udah masuk koper belum gitu ya, udah masuk itu belum gitu ya. Terus untuk jaga kondisi badan, dari 3 tahun ini kan masih 3 tahun ya, istirahat yang cukup 6-8 jam, nggih. Terus olahraga teratur, nggih, olahraga teratur yang bisa ibu, bapak saja. Beda misalnya sama saya hobinya lari ya lari, tapi nek ibu bapak jangan lari, nanti main lututnya sakit ya. Jadi apa namanya, bapak ibu nanti monggo jalan kaki boleh, jalan apa boleh 30 menit sehari gitu, nggih. Terus konsumsi makanan sehat. Apa yang dimaksud konsumsi makanan sehat? Konsumsi makanan sehat di sini orang terus aku aja rasa diet wae, aku mangan mau arek haji ngono ya. Sing enak-enak wong kuwi nganu apa jenenge ben sehat. Itu sejujurnya yang dimaksud konsumsi makanan sehat yang seperti apa, bukan yang enak ya Bu ya. Yang banyak garamnya, banyak asinnya atau banyak micinnya gitu, bukan yang di lidah yang enak, bukan, tapi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, makanan sehat di sini kalau saya sarankan sih, kalau nun sewu bapak ibu atau punya badan yang agak gendut atau permasalahan lain, misalnya sering kolesterol tinggi atau asam urat tinggi gitu ya. Nah, itu ancang-ancang sih gitu, ancang-ancang itu
konsultasi dulu dengan dokter gizi, nggih. Di setiap rumah sakit apalagi yang besar, insya Allah ada konseling gizi itu pasti ada, gitu. Jadi minta sama dokternya kalau misalnya ada yang rutin kah berobat, misalnya sebulan sekali ambil obat di rumah sakit atau di puskesmas, ada di sini. Alhamdulillah sehat semua ya. Wah keren. Nggak punya yang tensi tinggi gitu yang harus sebulan sekali? Ada. Di rumah sakit. Nah, Bapak yang kayak gitu 3 tahun ini ya, kalau kerso gitu, minta sama dokternya untuk dirujuk internal atau dirujuk antar poli ke bagian gizi. Ada bisa ahli gizi atau dokter gizi gitu. Jadi biar kita tahu apa harus dimakan, apa yang tidak. Dan itu ancang-ancang namanya lidah ya Bu ya. Lidah itu dia seperti apa namanya? Seperti minta lagi, kayak rokok ya. Jadi misalnya nih yang hari ini saya makan gula nih, makan gula, roti banyak gitu ya, roti mungkin 2 biji. Besok kalau enggak makan roti 2 biji, nyari lidah kita gitu. Jadi itu yang harus kita hentikan sebetulnya, karena sejujurnya kalau gula sama tepung itu tidak terlalu baik ya. Itu hampir semua all penyakit itu tidak baik untuk mengkonsumsi itu, kecuali anak-anak ya. Yang sepuh-sepuh gula sama tepung usahakan dihentikan aja gitu ya. Nah ketika itu maka kita harus usahakan untuk sering konseling gizi. Nek lali misalnya gitu 3 bulan sekali mbok saya dirujuk dong ke konseling gizi, lali meneh wingi teorine piye, nggak apa-apa gitu. Minta aja sama dokternya gitu nggih. Ya moga-moga dapat dokter yang baik ya gitu. Jadi murah hati untuk merujuk ke sana gitu ya. Oke. Terus kan tiap kondisi orang beda-beda. Ada yang asam uratnya tinggi, ada yang asam uratnya rendah ning apa-apa wedi itu ya ono. Nah itu, terus aku ramah amik ya, akhirnya malah kurang gizi, anemia, kurang HB-nya gitu ya. Itu jangan sampai, makanya kita harus ngerti kondisi tubuh kita sendiri gitu. Kalau sudah sepuh seperti ini 3-6 bulan sekali wajib cek lab ya, lebih dari 40 tahun. Itu 3-6 bulan sekali. Kalau enggak ada masalah kesehatan ya 6 bulan sekali. Tapi nek ada masalah kesehatan 3 bulan sekali. Misalnya gula itu ya, kolesterol yang tinggi ya 3 bulan sekali aja cek gitu nggih. Biasanya dokter itu kan pasiennya banyak ya, misalnya 50 ngono. Ora inget to yo, sing iki kudune 3 bulan sekali kan nggak inget. Nah, tagih aja gitu. Dok ini saya 3 bulan belum cek ya gitu. Boleh gitu ya. Moga-moga itu tadi dapat dokter yang murah hati ya kan. Oke. Terus nah ini tadi ya, jika kondisi kegemukan konsultasikan dengan dokter untuk menurunkan berat badan tapi secara sehat ya, nggak boleh secara ngaco nggih. Instan aku ngombe pil ngono kae sing kae ngono kuwi aku akeh terus aku langsing, bukan seperti itu ya. Bukan itu nggak baik ya, karena dia malah nurunin semua air dan itu dia tidak memperbaiki pola. Padahal yang kita harapkan dari diet atau konsumsi makanan yang bagus itu memperbaiki pola makan gitu ya. Memperbaiki pola makan memang susah, tapi harus dilakukan gitu nggih. Nek pengen cepet nom ngono kuwi nggih, cepet nom lho Bu. Jadi bukan awet nom lho, cepet nom karena bisa memudah. Jadi usia kita, muka kita itu bisa mudah kembali kalau kita makannya benar. Oke. Saya dulu sebelum saya haji itu kan 2017 ya, sekitar 2016 2017 awal itu saya masih gendut Bu, dari 15 kilo dari ini. Jadi dan suami saya 25 kilo dari sekarang ya. Jadi kita sama-sama combo gendut ngono ya. Jadi combo gendut kaya wong glinding nek loro yang nganu apa jenenge nek bola glinding wong loro ngono to nek nang kene mall gitu kan. Terus tambah ibu mertua saya 130 kilo. Jadi kita tuh combo triple gendut ngono ya. Jadi kita berangkat triple gendut. Terus kita berpikir lagi, kalau kita jaga mamah yang 130 kilo waktu itu gitu ya, dengan kita yang bawa badan sendiri aja udah berat gitu ya, akan seperti apa gitu kan ya. Sampai sana apa orang kerenggosan wae mlaku mang menit ra kuat ngono kan ya. Terus kita berpikir lagi, setahun sebelum itu kita diet total Bu
Jadi dia total nge-gym, bener-bener cari cara diet yang paling bagus untuk kita gitu ya, karena kita masih muda ya, bisa dikejar lari lah, bisa dikejar nge-gym lah, angkat beban lah, hobinya maraton lah, itu alhamdulillahnya terpola sampai sekarang gitu. Sampai sekarang saya pun diet gitu ya, jarang saya makan itu ya emang seperlunya tubuh saya gitu ya, ada alarmnya sendiri gitu. Jadi saya cari pola makan yang tepat untuk saya sesuai kerjaan saya. Suami pun seperti itu, jadi jarang makan, memang kita jarang makan. Kalau pun makan ditraktir tetap dahar gitu ya, tapi kalau tidak ditraktir ya pokoknya kita makan enak tetap gitu ya. Cuman ketika waktu kita makan enak, habis itu kita berpikir kapan saya lari gitu gitu. Jadi harus seperti itu, karena harus buang jadi harus buang yang jelek-jelek, karena yang kita tahu, biasanya kita tahu konsumsi sekarang ini kita rata-rata itu jelek aslinya, makanya butuh konseling gizi gitu ya, untuk tahu masing-masing orang itu kebutuhannya apa gitu nggih. Misalnya ada yang ibu menyusui ya, itu ya, misalnya ibu menyusui harus seperti apa biar badannya langsing tapi nyusuinya juga tokcer gitu ya, asinya tetap banyak, bisa gitu nggih, jangan khawatir gitu ya. Artis-artis itu tetap nyusui ya, kita Willy apa ya, tapi badannya wow gitu kan ya, itu pasti kerja keras mereka gitu ya, nggak terus ndelok wah ya ini kita Willy langsing iso tuku obat diet bla bla bla, bukan, mereka kerja keras bu, nge-gym dulu 2 jam gitu ya baru nganu, terus makannya benar-benar diatur gitu, apa yang dibutuhkan bayi dia makan gitu, yang tidak dibutuhkan tidak makan gitu. Jadi dia langsung langsing dalam waktu 3 bulan 2 bulan gitu ya, karena dia benar dan dia sehat gitu. Jangan mergo wah kayak wong sugih ngono to, terus wah gampang ora. Wah mergo kayak dokter nek dokter ada ilmunya ya. Kayak saya nyari ilmu terus. Saya pun dokter spesialis saraf ya, tapi belajar itu Bu, diet itu tetap belajar gitu nggih. Enggak ada yang tidak belajar. Nek belajar pasti bisa ya. Terus konsumsi obat rutinnya tetap ya, periksa kesehatan bila ngerasa kurang sehat, untuk jaga tetap periksa terus nggih. Oke, monggo lanjut lagi. Nah ini penting juga, adakah yang di sini pakai kursi roda atau sudah pakai kursi roda atau hanya pakai tongkat? Tidak ada. Ini soal berangkatnya segini atau ada kontrolnya? Beda-beda tahun. Oh beda-beda tahun. Oke. Bismillah, semoga 3 tahun ke depan tidak akan ada apa-apa, jangan sampai dari ndak ngapa-ngapain jadi pakai kursi roda ya, moga-moga tidak ada ya. Cuman kita nggak tahu ya kondisi itu seperti apa. Nah kalau ada dengan yang ada di alat bantu, bawa alat bantu, komunikasikan dulu, jangan sampai hari saya mau bawa kursi roda baru bilang sama panitianya gitu, itu kasihan panitianya, dia akan lari-lari nyari pas di embarkasinya, mungkin di pesawatnya tidak nyari kursi roda dan sebagainya, karena kursi roda mungkin udah di wrapping dan sebagainya. Jadi jauh-jauh hari bilang, cari daftarnya, nek dia lupa ingetin terus gitu nggih. Kalau terus di list, saya mau bawa tongkat, saya mau bawa apa, saya mau bawa kursi tongkat, monggo bawa aja, cuman di list, dan boleh atau tidaknya nanti yang tahu panitia gitu nggih. Jadi jauh-jauh hari udah ngasih tahu, jangan diem gitu nggih, tahu-tahu bawa tongkat gitu ya toh, berat loh kok ibu bawa tongkat, padahal itu nek di pesawat bisa masalah kadang-kadang gitu nggih, karena ndak boleh bawa tongkat panjang, ada yang aturannya kayak gitu, macam-macam aturannya gitu. Jadi komunikasikan aja nggih. Terus untuk yang bawa kursi roda gitu ya, moga-moga tidak ada di sini nggih. Untuk yang bawa kursi roda, nah satu kolter itu harus punya pemakluman nggih. Ingat yang tadi saya bilang bahwa ibadah itu nggak harus jenengan pegang Ka'bah, oke? Jadi siapa tahu jenengan pegang kursi rodanya temennya itu udah kayak Ka'bah gitu, udah di sana podo karo Ka'bah nilai nih, gitu. Siapa tahu loh, ya kan? Itu yang dinamakan ibadah yang sesungguhnya. Siapa tahu? Kan kita nggak ngerti ya apa yang dicatat sama Allah, ya. Ada yang gini ngangluh, misalnya ya. Ngangluh, wah aku malah dikon nggawa keke ngono karo sak kolter kuwe ngono kuwi, terus malah aku nggawa wong pirang-pirang iki dititipi wong mbah-mbah tuwa iki aku ngono. Dia ngangluh dan diucapkan gitu, gugur semuanya kan, itu iman ya kan, padahal dia ngancani orang tua itu siapa tahu itu ibadah yang sesungguhnya
Ya, yang dicatat itu sesungguhnya. Terus dadak ngangluh ngomong, gitu, ilang kabeh, gitu. Kan eman-eman, ya. Jadi dan cuman yang harus kita perhatikan, apalagi keluarga kita ya. Kalau itu keluarga kita, yang harus diperhatikan komunikasinya. Jadi misalnya Bapak Ibu kok krasa dengkulku wis ra enak ya, dengkule ra enak, tapi aja njuk aku ra enak ya karo sak konterku, aku nek arek ngomong ora penak tiba-tiba nanti pas saiki dengkling dengkule loro, aduh ya jangan. Jadi bilang aja, ini dengkulku rada ra enak sithik nanti minta tolong ya aku dijagain gitu, itu boleh gitu nggih. Nah tapi temennya jangan gersulo nggih, jangan gersulo, dengan ikhlas aja, senyum-senyum aja, oke Bu, gitu, tak tuntun, gitu ya. Apalagi yang muda-muda, silahkan, gitu ya. Makanya usahakan besok putra-putra, kalau ini kan Ibu udah usia agak sepuh ya, tapi putra-putranya siapkan dari sekarang untuk haji lebih mudah, gitu ya. Karena haji itu berat, ya berat tapi senang, gitu ya. Cuman ada beratnya, physically itu berat gitu. Jadi usahakan ketika muda, jadi tahu indahnya, tahu nikmatnya gitu. Nikmat haji muda itu enak karena ndak kroso gitu, nggih, ndak kroso. Mau jagain mertua, mau jagain yang kursi roda nih 5, nek isih 6 gitu gak masalah gitu ya. Oke. Nah, kalau jamaah yang punya kondisi khusus, misalnya kayak asma, itu kan nggak ketok, nek dong kayak gini nggak ketok loh, nggak ada serangan ya kan. Terus epilepsi, serangan panik misal kayak gitu, selalu bilang sama panitia jangan lupa, apalagi yang punya epilepsi, karena tiba-tiba di sana kejet-kejet orang ternyata punya riwayat epilepsi, padahal ditunggu 5 menit ya mari gitu. Tapi kan yo kaget wong liya gitu loh, opo iki kan yo gitu. Terus nah nanti mungkin panitia punya briefing sendiri kalau misalnya ada pasien yang dititipi pasien khusus gitu ya, ternyata pasien saya ada yang epilepsi gitu, yo nanti konsul aja gitu ya, harus diapain nih nek pas dong pasiennya epilepsi gitu. Tapi obat jangan lupa bawa ya gitu nggih. Pokoknya bawa yang tadi perlengkapan, jangan lupa bawa kotakan obat di tas, selalu direfill terus, jangan sampai ketinggalan. Misalnya apalagi obat epilepsi yang harus per 12 jam, per 8 jam gitu, nanti ketinggalan dikit langsung kejet-kejet soalnya, ya gitu ya. Terus yang asma yo semprotani inhaler. Nah ini panitia juga harus tahu caranya. Lebih baik tahu caranya untuk nangani yang urgensi. Misal yang punya asma itu caranya nyedot piye gitu. Kadang nek udah panik, namanya orang panik ya udah gitu kan ya. Terus bawa inhaler dia lupa caranya juga bisa. Namanya juga mbah tua nggak ngerti ya. Ada yang orang tua yang udah kayak gitu. Nah itu juga. Nah kasih tahu orang tuanya, kasih tahu sebelahnya. Misalnya itu itu satu kamar sama si A gitu ya. Si A ini harus ngerti caranya ngobati gitu, ngobati si mbah ini gitu. Khusus untuk itu aja, belajar 1 kali aja gitu. Nggih. Itu makanya penting banget untuk komunikasi dengan satu kolternya, apalagi untuk kesehatan khusus, punya apa bilang gitu, apalagi besok udah ada pengumuman 1 kamar dengan A, B, C gitu ya. Nah itu kasih tahu, saya punya ini, nanti aku nek misalnya dong serangan panik obatnya sing iki ya mbak, ternyata khususnya akeh ya, abang hijau merah aduh ya pokoknya gak kayak catatan ya, sebelah kayak catatan ben gak merepotkan, saling tidak ingin merepotkan tapi saling harus jujur. Oke. Nah terus pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan itu nanti ada ya, disuruh cek lab, disuruh apa EKG dan sebagainya di puskesmas, itu nanti ada jatahnya sendiri, nanti H-min berapa, 3 bulan atau berapa gitu ya. Oke lanjut slide. Ya, ini di embarkasi mungkin ini besok refresh lagi ya, masih 3 tahun lagi ketoknya lali dikasih tahu juga mungkin agak lupa ya. Intinya kalau di embarkasi kalau yang plus itu tidak akan sampai seperti ini sih dia, jadi tidak ditanya bawa obat apa aja, tapi nek yang haji yang tidak plus itu ditanya, jadi di sana akan ada dicatat kayak gitu, terus untuk di sana tuh biasanya saling ketularan ya, flu, sakit tenggorokan, diare, ya makanya jaga kesehatan. Terus jangan sampai tidak pengen makan apa-apa ya tetap makan, dikasih apa makan aja
dietnya sebelum haji, jangan pas haji. Nah pas haji yang dikasih dimakan, terus minta sama Allah ini jadi berkah untuk tubuh gitu loh. Jadi bukan jadi gendut tapi jadi berkah aja ya Allah, jadi untuk tenaga gitu ya. Jadi bukan jadi gendut ya gitu. Insya Allah tidak gendut soalnya kegiatannya banyak ya. Oke lanjut. Terus ini di perjalanan ya. Nah di perjalanan itu kurang lebih kan sekitar 10 jam ya. Nek hobinya ana sing seneng maca bawa novel gitu ya. Hobinya seneng ngaji bawa Quran. Jangan lupa kok malah novel ya, ngaji aja ya gitu, ngaji dan sebagainya. Monggo silahkan senangkan hati waktu di pesawat ya dengan niat yang baik. Misalnya aku nek bukan maca Quran malah mumet misalnya gitu, misalnya maca novel ya enggak apa-apa, tapi niatnya yang baik gitu ya, biar nggak ganggu sebelahnya, biar aku nggak ngangluh gitu, boleh gitu nggih. Dengan niat yang baik insya Allah jadi pahala walaupun maca novel gitu. Oke. Terus segera hubungi. Nah di sana biasanya dikasih satu perawat atau satu dokter ya, satu kloter itu. Kalau tidak salah dulu karena saya itu berangkatnya plus ya, terus saya sendiri dokter, jadi orang dicatat dokter siapa, tapi ada dokter sebetulnya, tapi karena saya tidak ingat ya waktu itu, kalau tidak salah di kelompok saya ada 3 dokter, jadi siji saya saraf, siji penyakit dalam, jadi wes jagoan ya. Yang satu lagi dokter umum. Nah ini dokter umumnya yang jadi pembimbing juga itu ada. Jadi kalau saya ya alhamdulillah punya ilmu ya, jadi nek ibu saya ada apa-apa pun tak tangani dewe. Cuman nek bapak ibu sekalian harus niteni ya dokter iku lho sing ganteng kae lho ngono ya. Terus engko nek ana apa-apa ngendika karo dokter ngono. Cedak-cedak wae karo dokter ya. Jadi itu kan dia akan jadi satu kloter sama jenengan terus toh. Nah itu cedak-cedak wae karo dokter. Duh saya ini lho punya ini lho ngono. Ben dokternya niteni. Oh ini si ibu ini punya penyakit dia akan waspada. Oh lihat mukanya, oh ibu si asma nih gitu. Oh ibu yang nih tensi tinggi nih, jadi dia akan ngerti ketika ada kondisi down. Oh ini kemungkinan besar karena ini sebelumnya punya riwayat penyakit sebelumnya. Nek jenengan lagi down kan orang iso ditekoni toh Bu. Nah itu mending curhat sama dokternya sebelum berangkat gitu ya. Oke terus lanjut. Nah ini di pesawat ya, bisa dibaca besok di slide-nya dikirimkan aja kali ya. Ini lali sih mesti ya. Terus lanjut aja ya. Ini penanganan di masalah. Nah ini di Saudi Arabia itu panas banget ya. Ini mungkin beberapa udah pada berangkat kan ya, udah tahu kondisinya ya kayak gitu. Cuman di sana paling sering gangguan kesehatannya ini. Jadi ada flu, batuk, sengatan panas, kelelahan, mimisan dan sebagainya. Nah itu dijaga benar. Kalau memang sering batuk, flu batuk, kalau saya ya walaupun ini sudah bukan era COVID lagi, kita bebas tidak pakai masker, tapi lebih baik pakai masker gitu. Karena cepet banget di sana nularnya ya. Nularnya apalagi dengan kondisi kita tidurnya jelang-jeling di sana kan, nggak terus malam tidur gitu enggak, biasanya kita baru pulang ke hotel jam 12 gitu kan ya, terus bangun udah jam 3 gitu kan ya, tapi kan seneng banget yo, jadi ini aku rosong gitu. Cuman itu aslinya kan yo tetap virus cepat masuk, kayak yang paling sering flu batuk ini gitu, sama infeksi saluran kencing karena sering ngempet pipis ya, atau di masjid tuh sering ngempet pipis tuh. Nah itu hati-hati nggih, usahakan nek kepoyo yo pipis wae nggih, terus minum tetap minum ya, aja berarti aku ra mimi mengko ndak nganu pipis wae, nanti jadinya dehidrasi nggih, nggak boleh nggih. Oke lanjut. Nah jangan minum dingin, jangan, kan sering dikasih jus tuh orang sana, dikasih jus ya mentel aja ndak apa-apa, menteleng aja wong di sana sering ya, sudah sering panas ya, jadi mau dia minum jus sak galon ya ora apa-apa, tapi orang Indonesia minum jus dengan kondisi panas kayak gitu ya kaget nggih. Jadi jangan samakan tenggorokan kita sama tenggorokannya orang Arab ya. Oke lanjut. Itu pakai sunblock dan sebagainya ya. Nah kondisinya seperti ini Bu, yang paling ekstrim memang ada di tenda ya, di tenda Mina Arafah itu masih mending, tapi Mina wow gitu ya. Kita nggak biasa, maka akan terjadi sering protes di dalam hati. Moga-moga nggak diucapkan ya kan, di dalam hati ya Allah istighfar ngono ya. Soalnya memang betul-betul
mbok arek VIP, mbok arek apa yo kumpulnya di sini, kecuali yang di hotel, yang pejabat itu beda, dia di hotel ya. Tapi kalau plus ya tetap kayak gini Bu bentuknya tuh panas kayak gitu, ngentang-ngentang kayak gitu ya. Tapi ingat-ingat ya, Nabi kita lebih parah daripada ini gitu. Nggak ada apa namanya, nggak ada tenda ya memang panas ngentang-ngentang nang iso watu ngono loh gitu. Jadi Nabi aja kuat gitu loh, apalagi kita ya yang ibadahnya entah-entah ya kan gitu ya. Ora apa-apa iki nek keringetan ya ibadah keringetan ngono ya. Jadi nggak apa-apa di sini. Dan di sini memang kamar mandinya uyel-uyelan dan nggak enak ya Bu. Jadi betul-betul kita harus tahan harus tahan. Nek wong resikan yo dadi tahan, wis resik-resik wae ora apa-apa gitu, sisan resik-resik. Jadi kalau saya dari situ tisunya tak resiki, malah saya resik-resik di sana iki aku dadi resik-resik malahan ngono, soalnya jorok memang ya kan. Terus apa namanya waktu itu, nah ini diperhatikan lagi, kalau yang pakai kursi roda biasanya kamar mandinya satu konter kayak gini cuma satu, jadi itu antrinya hampir sekitar 20 Bu, 20 orang itu ngantri, 10 orang ngantri. Nah paling enak memang pakai sama putranya, jadi putranya sing ngantri ngadeg ngono ki 20 sak jam ngono ki ngadeg ngantri ngono ya. Itu dulu tugasnya saya gitu. Terus saya telepon teman saya sekamar, Bu antarkan mama gitu. Terus mama dikit-dikit ke mama kan jalannya lama ya, pakai tongkat lama gitu, antarkan mama. Jadi saya telepon teman saya udah di depan kamar mandi gitu. Setelah antri 20 Bu gitu. Jadi alhamdulillahnya kayak gitu. Dan mama saya sempat semaput di sini ya, jadi hati-hati memang karena heat stroke, karena kita hampir di Arafah itu kan nggak mandi 3 hari ya. Bayangkan nggak mandi 3 hari dengan kondisi sepanas itu ya kan, jadi keringatan wah sudah nggak enak, pliket kabeh gitu rasanya. Nah itu apa namanya, hati-hati nanti dengan serangan panas ya, nanti tak jelaskan di belakang serangan panas itu apa, kondisinya seperti apa. Nah ini kemarin mama saya sempat kena, jadi pingsan beliaunya padahal udah tinggal 1 tok loh, tapi lama dilalai yang tak antri ini tuh lama sama-sama kursi roda tuh lama. Terus mama udah aneh bentuknya ya tuh, kok gini gitu tuh, tak gerujuk akhirnya tapi di apa namanya di tempat wudhu udah nggak kuat mama, saya tak wudhani karena udah urgensi ya, udah tak guyur terusan. Akhirnya koyong mah tak guyur dulu mah, ini nggak kuat mama aku gitu. Terus udah panas badannya gitu toh, aneh ya, terus kunang-kunang gitu, waduh ya aku gitu kan. Terus sik mah tak guyur sik ya mah, wis pipis nang kene ra apa-apa wis engko tak resiki ya aku gitu. Terus akhirnya di luar semua ya kepepet, mergone kepepet, tapi ya gimana lagi, wong urgensi ya kan. Terus udah tak kelempini, untung semaputnya itu di depan tenda ya toh, jadi gotongnya ra abot gitu nggih. Oke, terus alhamdulillahnya masih bisa ketanganan ya. Tapi hati-hati di sini, memang lebih urgensi yang punya yang khusus simbah-simbah sudah sepuh kayak gitu. Kalau ada kondisi yang menurun sedikit aja bilang gitu, nggih, jangan diem aja. Ya, aku ora gelem ngrepoti ben dadi ibadahku, ora tuh, malah nanti ngerepotin nek wis semaput ya kan. Gitu, jadi bilang aja ya. Pada kondisi tertentu apalagi yang gemuk, nah ini dia akan lebih sering kena serangan, makanya saya bilang jangan gemuk gitu nggih. Ini masih punya 3 tahun, langsingkan dulu sampai sana wis langsing enting ngono nggih. Jadi pas di sana nanti enak enteng bawanya badan gitu nggih. Soalnya ini tadi heat stroke itu karena kalau gemuk itu kan luasan kulit lebih banyak ya daripada orang yang kurus ya. Nah itu evaporasi lebih kenceng, jadi lebih cepat semaput gitu daripada yang ya kayak mama saya wis tak bilan-bilani antri 20 lho, antri sak jam lho, tetep wae ndak bisa 5 menit baru nunggu 5 menit udah nggak kuat gitu nggih. Itu pengalaman, ini saya bisa cerita karena pengalaman saya sendiri ya. Untung mantunya dokter ya toh, jadi alhamdulillah ya kan, jadi iso ditangani nggih. Terus yang seperti itu ya biasanya saya minta pemakluman ya, waktu itu ada 5 orang di counter saya yang nah ini juga tidak bilang beliau ini. Jadi ada yang satu itu punya hepatitis kronis, jadi cepat banget dia kalau kecolok sedikit muntah darah, masalahnya itu. Jadi waduh gitu kan ya, sedangkan saya spesialis saraf ya, jadi kan rodok sedikit lari, tapi alhamdulillah aku bisa pinter ya, tetap iso lah gitu ya. Jadi dia tidak bisa makan yang aneh gitu, tidak bisa gitu. Nah
Yang seperti ini waktu itu dalam kondisi waktu itu saya cerita dulu ya, ini pengalaman saya sendiri soalnya. Waktu itu kondisi Mina Arafah itu kalau tidak salah mencapai berapa ya, 40-an derajat, pokoknya panas banget. Itu yang paling panas haji apa mbak yang namanya haji besar itu ya, orang Arab juga ikut haji itu loh, hari Jumat soalnya, haji akbar ya. Nah sih penuh pol gitu, penuhnya pol-polan gitu. Jadi waktu di situ ada akhirnya kita yang urgensi itu ada 5 orang. Yang satu punya pneumonia sudah berat, masih muda, cuman ketularan batuk dari Madinah. Nah ini udah grog gitu. Aku terus kita ora kuat iki Mbak Iki aku gitu kan ya, itu hampir 40 tahun waktu saya umur 30-an ya, itu beliau 40 tahun, jadi tetap walaupun muda tapi nggak kuat nafasnya gitu. Terus itu ikut saya, jadi nah panitia harus memaklumi ya kan kondisi-kondisi yang kayak gini, yang nggak bisa itu, kondisi-kondisi yang nggak bisa mungkin ada yang harus harus dimaklumi. Jadi bikin sistem lagi untuk bayar denda, terus nggak usah ikut Mina yang 3 hari gitu. Kalau masih punya putra yang bisa balangke jumroh, yo titip gitu, titip. Waktu itu kan saya sama suami sama mertua, jadi saya nungguin mertua sama nungguin 5 orang yang kondisi khusus tadi, karena saya yang dokter toh, terus saya disuruh bawa, ya sudah enggak apa-apa gitu. Nah makanya saya bilang mungkin itu yang malah diterima gitu loh, ibadah kita. Jangan terus aku pengen Mina, aku gegek nang Mina. Coba nek saya bilang gitu, 5 orang yang setelah yang ndak saya jaga terus gimana gitu kan ya. Ya bukannya yang jaga pasti Allah, pasti gitu. Tapi manusia kan wajib berusaha untuk yang seperti ini gitu nggih. Terus saya masih jagain mamah dan 5 orang yang setelahnya. Nah itu sedikit cerita, dan beliau-beliau ini memang ndak cerita. Jadi dokternya orang ngerti gitu, punya gula yang berat, yang satu gula, satu hepatitis, 2 orang lagi suami istri udah sepuh-sepuh, yang satu hepatitis tadi jadi nemenin suaminya, terus satu lagi yang batuk itu, terus mama ya. Jadi 5 orang ini kondisinya khusus semua, udah semaput gitu ya kayak gitu. Cuman enggak apa-apa kalau dokter itu masih alhamdulillahnya ya, saya kenal sama yang, jadi saya kan VIP, enggak pakai plus ya, bukan yang pakai umum ya. Kalau yang pakai umum itu sebetulnya malah punya jalur sendiri untuk menghubungi ambulan dan sebagainya. Nah jadi walaupun kondisi jamaah itu lagi di jalan gitu masih bisa tercover gitu. Tapi yang VIP alhamdulillahnya kemarin, terus saya menghubungi teman saya yang dilalah jadi dokter haji. Jadi dia punya akses untuk membawa ambulan kemanapun gitu. Jadi waktu aku tulungi ada urgensi. Jadi namanya manusia ya, tetap berusaha. Walaupun tidak ada emergensi, tidak ada urgensinya. Setelah itu baik-baik saja, beliau membaik di asrama itu membaik terusan. Tapi yang di Mina ya kerja keras emang gitu ya. Yang di Mina memang sepanas itu, seanu itu, walaupun saya tidak merasakan ya. Tapi moga-moga ibadahnya tetap diterima ya, gitu. Jadi walaupun saya jadi santai-santai setelah itu, karena mengantarkan beliau-beliau, saya ngurusi makanannya misalnya itu ya, ngurusi makanan yang misalnya makanan yang muntah darah itu kan tidak bisa makanan nasi biasa, jadi saya harus nyari Quaker Oat dan sebagainya gitu ya. Jadi itu perjuangan sendiri, walaupun saya tidak ikut ngerasain panasnya Mina, cuman saya juga berjuang gitu gimana mengkondisikan 5 orang ini tetap baik gitu nah tetap tanggung jawab gitu nah itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai egois di sana jangan sampai egois, apalagi yang masih muda, bantu sebanyak mungkin, karena itu mungkin yang jadi ibadahnya gitu karena kita tenaga kita masih banyak gitu, tenaga yang umur 30-an ini masih banyak Bu, jadi mau ngurusi sebanyak apapun ya iso-iso wae gitu jadi usahakan. Terus kalau punya kenalan, simpen nomornya semua. Jadi misalnya punya kenalan dokter yang ikut berangkat, disimpan nomornya, perawat disimpan nomornya, suatu saat
tinggal telepon gitu. Jadi banyak kenalan, banyak kenalan biar gampang urusannya. Banyak silaturahmi maka banyak rezeki. Ya, makanya itu rezekinya saya bisa ngurusi 5 orang. Dikasih kesempatan untuk itu, gitu. Oke. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kalau ini yang bukan haji plus ya, biasanya harus lapor ke puskesmas ya. Tapi kalau kita enggak kayaknya. Terus lanjut. Nah ini yang dimaksud serangan panas. Serangan panas itu ada 3. Mulai dari tahap pertama itu heat cramp. Heat cramp itu kena ototnya. Nah ini yang mamah kena di awal. Jadi otot itu udah mulai keras tuh. Jadi ini kayak kejang otot. Jadi udah aneh gitu loh bentuknya tuh, gitu aneh pokoknya. Terus ototnya tuh berurang-urang terus sakit banget gitu. Terus dia mulai dehidrasi, keringat mulai dehidrasi itu biasanya kencingnya nggak keluar gitu. Tanda yang paling bahaya kencing nggak keluar, matanya cowong, matanya rodok blesek. Jadi nanti kalau punya teman sekamar dilihat-lihat matanya ya, ini matanya Mbak I rodok belok memang tapi rodok blesek ya, berarti sing normal gini gitu. Tapi kok nek blesek banget berarti lagi dehidrasi gitu. Jadi perhatian sama teman, jangan cuma perhatian sama suami ya Bu ya. Oke, perhatian sama teman sekamar. Oke, lanjut. Ini yang heat cramp itu di otot-otot. Nah, yang kedua itu lelah atau heat exhaustion karena kepanasan ya. Biasanya ini kulit, nah ini panas, badannya dipegang tuh kayak demam. Tapi enggak ada batuk, pilek, tenggorokan sakit enggak ada gitu. Terus kulitnya menjadi panas terus kering. Nek dipegang itu kering. Nek antar sesama perempuan pegang-pegangan dulu nggak apa-apa ya tuh, ndelok Mbak iku kondisi ini sebelahku gini gitu. Sesuk nek ana nganune ben ketok tambah kasar ngono ya, tapi mungkin ranggohin body papi gitu ya. Ya tapi dilihat juga sama kondisinya, dia akan jadi kering, pusing, terus muntah-muntah, terus dia akan sakit kepala. Terus kalau dipegang nadinya cepet tapi masih kuat. Kalau sudah yang parah nadinya lemah. Jadi pegang aja kalau sering berlatih ya Bu, itu pengetahuan umum jadi sering berlatih untuk pegang gini pakai 3 jari atau yang di bagian bawah jempol, di bagian ini, terus di bagian bawah jempol di sini ya, pakai 3 jari gitu ya. Yang merasakan yang tengah. Jadi yang merasakan deg-degnya yang tengah. Ini punya kita gitu ya, kayak gitu. Ini punya kita itu, segede ini toh, biar yang normal segede ini kan lagi normal ya, segede ini toh gitu ya, secepat ini toh gitu ya. Terus nanti dirasakan kalau pas ada kondisi yang aneh gitu, kondisinya rada aneh, cepet, ini lebih cepat daripada biasanya. Pakai feeling aja nggak apa-apa, tapi feelingnya biasanya bener kalau baru sakit ya. Jadi terus atau di nadi yang sebelah sini, ini kan duk-duk yang paling gede di sini ya, duk gitu kan ya. Nek udah mulai tambah cepat ya mungkin ada sakitnya, mungkin ada apanya gitu ya. Jadi kalau dokter biasanya punya feeling sendiri ya, karena dia udah megang berapa ratus pasien gitu ya. Jadi baru kayak gini 80-an lah gitu. Udah tahu dia detak jantung cepat, ada yang aneh dia tahu, kayak tabib-tabib gitu. Gitu ya. Itu karena pengalaman. Oke, tapi kalau ibu enggak pengalaman tapi sering-sering aja ya, sering jalan terus nek habis jalan detak jantungku segini gitu, kecepatannya segini, kekuatannya segini gitu. Jadi biar tahu kalau kondisinya dia Bapak Ibu sendiri lagi drop gitu ya. Oke, nah serangan sampai lelah panas ini dia bisa bentuknya sampai pipisnya berkurang, sampai tidak keluar pipisnya. Terus bicaranya sampai ngaco, kadang-kadang kayak orang linglung, ngomongnya ngalor ngidul. Nah ini bahaya. Terus pandangan mata udah mulai kosong, nek diajak ngomong dia mah gitu pelengah-pelengah ya. Terus setelah itu drop ke kondisi namanya sengatan panas atau heat stroke. Dia keadaan terberat, suhu tubuhnya sangat tinggi. Nah dia sampai ke arah otak, bisa sampai jadi koma. Ini yang dimaksudkan stroke dikarenakan serangan panas ya. Itu bahaya sekali dan ini sering gitu kalau di sana ya. Jangan ngeyel kalau misalnya askarnya yang dulu itu pas saya hari Jumat itu di Serambi depannya Gate King Abdul Aziz itu udah ditutup semua karena memang betul-betul panas.
sama askar itu udah ditutup tapi jenengane wong perngeyelan ya tetep do mlebu kono, do lungguh suwi nang kono, lungguh gitu ya. Tapi kalau karena saya istiqomah bawa mama saya ya toh, nah saya ngadem wae di mall ya toh, di Tower Zamzam wae lah gitu, daripada mama saya ada apa ya kan, udah ndak bisa masuk ya, dia wis ora iso masuk, nah anu wis jalan di blok kabeh ngono toh. Udah saya lihat dari Tower Zamzam itu di lantai 2 ya, terus kaca kan, lihat itu pas waktu azan udah mau sholat gitu, berdiri langsung do klumpruk, kleng gitu, banyak banget yang jatuh gitu. Jadi dari dia duduk terus berdiri kena heat stroke ini, terus dia langsung klemprok, ada yang tumbang hampir 10 orang gitu ya. Nah itu bahaya, karena dia udah nyimpen panas banyak toh, terus berdiri tensinya dia drop yang di atas sana, nggak kuat untuk ngangkat dia berdiri, itu tubuh manusia saking rentannya ya. Jadi jangan ngeyel di sana. Nah sekarang ngomong iki ora oleh yo manut wae ngomong nggih, ana daripada ada apa-apa nggih. Oke. Terus lanjut lagi, kayaknya udah baru habis. Nah untuk pencegahannya ini meningkatkan ketahanan tubuh di Indonesia itu, nah persiapannya 3 bulan sebelum harus sering jogging, jalan-jalan ya. Kalau masih kuat jogging ya jogging, kalau masih ya jalan-jalan. Kalau kira-kira mau bawa kursi roda banyak ya sering angkat beban ya. Yang muda-muda loh ya, ini yang muda-muda. Kalau bawa orang tua yang pakai kursi roda, angkat beban, tangannya biar kuat gitu ya. Terus aklimatasi di suhu Arab Saudi, maksudnya aklimatasi itu menyesuaikan diri. Jadi biar di sini kan nggak terlalu panas, terus pas di sana panas. Yo nek misalnya 3 bulan sebelum sering jalan-jalan nganter cucu gitu ya ke situ, terus pakai panas-panasan sedilit gitu ya, terus dede sebentar, nanti pakai payung lagi gitu. Terus nanti lama-kelamaan kan bisa menyesuaikan kondisi suhunya gitu ya. Terus minum air elektrolit ya di sana 3-5 liter tiap hari, jangan lupa. Ini dinaikkan, kalau normal di Indonesia kan 2 liter per hari, tapi kalau di sana karena saking panasnya harus sampai 3-5 liter. Oke. Terus memakai pakaian putih longgar dan katun. Nah ini untuk bapak ibu atau ibu-ibu ya, yang kalau nggih nek ndak kuat pakai hitam, ndak usah pakai hitam, jangan gaya kayak orang Arab gitu. Terus ya wis nek ora kuat wis putih-putih wae ora apa-apa. Bahan kaos ora apa-apa, ora ono sing arek nonton ya kan, ndak ada yang nonton. Oh yo lebih cantik orang sana ya kan, biar bapak-bapak lihat orang sana aja, bukan ndak usah lihat kita itu ndak apa-apa gitu. Yang penting kita ibadah aja ya kan, pakai yang longgar-longgar aja, yang santai-santai aja, ndak usah niru artis yang pakai bajunya bling-bling panas itu ya kan. Sing sak longgar-longgari wae nggih, sing sak penake, sing menyerap keringat gitu ya, kayak bahan ini ya, airflow kayak gitu enak kan di sana gitu. Cari bahan yang penak gitu nggih. Terus hindari aktivitas fisik yang berlebihan. Kalau pas dong panas punya serangan kayak gini, jangan malah usil ya, jangan malah nari-nari joget-joget, diem aja dulu, oke? Biar dia nggak keringetan terlalu banyak, biar elektrolitnya nggak turun gitu nggih gitu. Alkohol insya Allah enggak ya, kita nggak makan ya. Terus mandi ya, mandi. Oke. Nah kenapa waktu di Mina itu sering bermasalahnya karena 3 hari enggak mandi Bu. Karena sekitar 3 hari enggak mandi. Pun mandi ya boleh mandi, cuman nggak ada waktunya gitu. Hampir nggak ada waktunya dan nggak ada kamar mandinya Bu. Kita bisa mandi tuh di Arafah karena lumayan longgar kamar mandinya. Itu pun nyari-nyari. Kalau saya karena masih muda ya, jadi alhamdulillahnya bab pipis saya, bab BAB saya gitu saya enggak ada masalah. Karena saya nek kebelet pipis lari di tempat orang Nigeria sana yang kosong. Jadi atau orang Inggris sana. Jadi orang yang tinggi-tinggi wis pede wae teko nggo masker, teko nggo masker ya, pakai masker nikop ngono ya, teko bludus tekan kono gitu. Jadi saya cari kamar mandi yang kosong. Jadi di tenda orang lain gitu. Bukan tendanya saya sendiri. Tandanya saya sendiri yang pakai kursi roda aja 20 antriannya, yang nggak pakai kursi roda 30 Bu. Jadi wes menyerah aku nang tendaku. Jadi aku minta tolong suami untuk nganter, aku mau pipis anterin gitu. Terus dianterin ke sana, terus udah pipis di tempat orang Malaysia lah atau orang India lah gitu
ya. Yang muda-muda monggo explore, boleh explore, anggar kesasar ya kan. Punya Gmap kan sekarang, kalau Gmapnya diaktifin terus ya, anggar kesasar weh. Ingat nek ibu-ibu hati-hati ya, karena ibu-ibu kadang-kadang nggak bisa baca peta ya, cuman memang nek saya lebih jagoan malahan baca peta daripada suami, jadi saya malah lebih inget biasanya, lebih inget jalan gitu, tapi suami juga jago sih. Cuman dikaruniainya tuh gampang baca peta kayak saya. Nah jadi jangan sampai kesasar, pakai sama suami aja kalau misalnya masih muda nih, yang ibu-ibu masih muda monggo mau explore sampai tenda-tenda lainnya boleh. Wah tenda kono apik ya ngono oleh ya. Oke. Silahkan gitu. Terus dari aktivitas fisik udah ya. Oke, jangan lupa pakai sunscreen sama payung kalau udah nggak kuat nggih. Oke, lanjut. Terima kasih. Ini doa dari saya untuk ibu-ibu sekalian ya. Aku menitipkan agamamu, amanahmu dan perbuatan terakhirmu kepada Allah ya. Ini doanya Nabi untuk teman-teman yang mau berangkat haji. Oke, gitu. Saya kembalikan lagi ke moderator dulu ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti bertanya ya. Oke. Baik, terima kasih dokter. Ini mungkin saatnya Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Oke. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Tadi kan dokter jelasin heat shock, maksudnya kayak penyakit-penyakit yang karena kepanasan ya dok. Nah saya itu unik, kalau saya itu dari kecil rematik kayaknya dok, walaupun belum pernah konfirmasi ke dokter ya dok. Tapi kalau udah kedinginan dikit, linung, ngilu, sampai jalan kadang susah. Oke, dengkul ya. Itu kalau kayak untuk kondisi ibadah-ibadah malam gitu di tanah suci, ada triknya nggak dok? Walaupun memang belum pernah konfirmasi sih saya ke dokter, tapi itu dari kecil saya udah. Dari kecil ya. Biasanya itu artritis ya, rheumatoid artritis. Sebetulnya itu harus diperiksakan ya. Cuman kalau tidak nyeri sih itu semacam autoimun sebetulnya kalau yang dari kecil ya, apalagi di sendi-sendi kecil ya. Misalnya sendi, biasanya di mana sendinya? Oh, malah betis. Oh ya, sendi kecil kan, betul. Nah sendi kecil namanya rheumatoid arthritis, biasanya autoimun ya, karena kecil ya. Tapi enggak usah dipikirkan banget mbak. Autoimun itu yang penting happy badannya, yang penting mentalnya happy, mentalnya kuat menghadapi itu. Kadang-kadang pada autoimun itu dia ngedrop banget ketika mentalnya itu kena biasanya. Dan memang kondisi dingin ya. Cuman sekali lagi aklitimasi tadi. Jadi dicoba untuk sering pegang dingin malahan. Cuman bertahap, jangan langsung teng gitu. Punya rezeki lebih besok ke tempat salju malahan. Penantang diri sendiri, kan? Malah enggak apa-apa karena mentalnya pas waktu kena salju seneng gitu. Jadi itu enggak masalahnya karena mentalnya sangat health waktu traveling health banget ya kan. Kan seneng soalnya, lupalah sama itu. Autoimun itu rata-rata pada kena mental. Jadi nyerinya itu walaupun memang ada autoimunnya tuh memang ada, tapi nyerinya akan muncul banget itu ketika dia stres tinggi. Dan nek dingin memang kadang-kadang iya, tapi 50% itu dikalahkan oleh adrenalin, Mbak. Coba diinget-inget. Waktu di salju adrenalinnya berapa persen? Banyak kan? Pasti habis itu dia akan wah baik-baik saja nih gitu ya. Jadi waktu seperti itu kalau memang di cuaca dingin tapi mbak pengen misalnya ibadah ya, kalau ibadah memang adrenalinnya mungkin nggak setinggi kita traveling ya. Traveling kan serem banget, tapi kalau ibadah itu kan ada sisi spiritualnya yang itu rada ngerem juga gitu loh. Adrenalin juga ya rada kerem, jadi dia balancing antara spiritual itu balancing antara adrenalin dengan satu lagi serotonin kayak gitu, dia akan balance gitu. Cuman kadang jadi tidak menutupi nyeri gitu. Nanti kalau misalnya memang nyeri diakali aja, boleh pakai Dagger. Nah sebelum pakai Dagger pakai Remason atau apa yang senangnya apa gitu, kutus lah, hot cream lah atau apa gitu. Jadi pakai Dagger, diangkat misalnya mbak tadi di sini ya pakai sarung tangan. Kalau di lutut pakai Dagger lutut. Makanya
nek kalau saya sih, kalau Mbak masih bisa mengatasi, nggak usah. Self healing aja. Ya, jadi kalau autoimun toh nanti obatnya kalau jenengan ke dokter obatnya steroid. Masalahnya itu jelek untuk tubuh, gitu. Jadi nek jenengan ke dokter nek masih bisa menghilingkan dirinya sendiri, healing aja, gitu ya. Jadi bisa mengalihkan perhatiannya, nyerinya. Kan nyeri itu letaknya itu ada di otak, Bu. Tadi nyeri pernah dengar cerita ya waktu siapa ya, Nabi atau sahabat Nabi ya, yang tombaknya diambil waktu dia ketusuk, tapi beliaunya sholat. Dia nggak merasakan apa-apa. Why? Karena otaknya. Jadi otak dia itu udah kayak kena bius. Karena dia mengharapkan yang sangat tinggi sama Allah. Lupa sampean sama tubuhnya sendiri. Gitu. Kehebatan manusia itu nggak pakai apa-apa loh, Bu. Nggak pakai bius loh. Cuman diambil aja gitu. Waktu beliau sholat gitu. Terus diambil tuh, wes mari gitu. Jadi sama. Sebenarnya manusia masih bisa untuk seperti itu, untuk self healing kayak gitu. Jadi misalnya gini, ada ya yang pasien itu kalau datang ke dokter A baru ngetuk pintunya aja udah mari. Nah itu, wah kenapa? Karena itu tadi. Cuman sekali lagi, ketika mau berangkat ke arah dokter, berangkat ke arah dokter, ikhtiar berangkat ke arah dokter, itu udah pahala sendiri. Jadi apa yang kita lakukan ketika berangkat, bismillah aja gitu. Ya bismillah aja. Ini saya semuanya dari Allah, bukan dari dokternya, bukan dari obatnya, apalagi dari saya, Bu. Saya apa teh? Gitu ya. Jadi kalau punya pasien itu ya, sembuhnya bukan dari saya loh, Bu. Ini Ibu berdoa yang banyak biar sembuh, biar bisa jalan lagi. Saya pasiennya banyaknya stroke ya, enggak jalan gitu ya. Terus bisa jalan 10 hari lagi itu, dok saya dari 3 hari dari sini udah bisa jalan nih dok, bahkan langsung besoknya udah jalan gitu. Alhamdulillah gitu. Teman yang diingat pesan saya ketika sebelum pulang, minta sama Allah yang banyak gitu, yang banyak mintanya, kan gratis gitu toh. Nek sama Allah gratis toh, nek sama saya bayar malahan. Nah itu minta yang banyak sama Allah untuk menyembuhkan saya, tapi tetap ikhtiar, jangan terus nek loro dengkul malah ke dokter gigi, atau nek loro dengkul malah ke dukun, gitu ya salah. Tetap salah itu jalurnya, ya jalurnya tetap salah, nanti Allah nggak ridho, makanya nggak sembuh. Kok saya nek di dukun sana nggak sampai pintu malah wis mlebu wis dapak-pakno tetap orang mari. Lah ya wong Allah nggak ridho karena itu bukan jalurnya. Si dukun ini tidak belajar, tapi dokter itu belajar gitu loh, belajar yang memang udah ngurusi badan itu hampir 15 tahun untuk ngurusi badan sendiri, belum sama sekolah TK, SD, SMP, SMA-nya dia, ya kan, sekolahnya udah bertahun-tahun, Bu, gitu. Mosok ya ora pinter sih, mosok ya ora dikei ilmu sih sama Allah gitu kan ya. Nah Allah itu nurunkan ilmu itu ke dokter spesialis, dokter umum misalnya gitu ya, nurunkan ilmu ke situ, kita feedback ngasih ke orang lain gitu kan ya, tapi ilmunya dari mana? Dari Allah. Jadi jangan lupa. Mosok sih dokter kayak iso kelingan 2 kitab ngono yo, luwih kandel mang Al-Qur'an. Mungkin Al-Qur'an malah aku ora inget ya, tapi 2 kitab neurologi saya ingat gitu. Nah itu, dan bisa dikeluarkan tepat waktu loh. Kok aku iso ngobati itu? Itu siapa yang ngasih kayak itu? Siapa yang ngasih? Allah. Makanya bukan terus nyalah ke dokter, wah dokter itu jeneng ora bener apa. Tetanggaku yang bener ini udah ngasih tahu aku ke dukun, ternyata mari. Ternyata karena obatnya wis bareng entek, memang wis wayahe mari. Gitu. Kadang-kadang dia sing disalahke dokternya ra mandi, dukun sing mandi. Ngono. Terus testimoni deh, dukun kayak abi. Ngono. Terus ngajak tetanggane ke sana. Lah aku kok ya ra mari, malah tambah loro. Ngono kadang-kadang ya. Jadi itu kasihan dokternya. Jadi kambing hitam. Apa kambing conge? Gitu ya. Nah, si Mbak tadi tak sarankan kalau lagi sakit cari adrenalin, Mbak. Karena autoimun itu. Jadi healingkan dirinya sendiri gitu. Nggih, nek ndak kuat baru minum obat. Gitu ya. Jadi senangkan hatinya gitu. Nanti lupalah sama rasa sakitnya. Gitu ya. Ada yang lain? Ya, oke. Silakan.
Dok mau tanya bagi yang masih haid itu gimana hajinya? Aku pernah dengar 3 bulan sebelumnya minum obat penunda haid. Betul. Tapi ada juga yang nggak berhasil. Atau ada juga yang bilang gampang nanti di stop, haid dibiarin begitu aja, terus ketika di sana di stop. Pernah dengar kayak gitu juga. Intinya banyak informasi yang termasuk dokter juga beda-beda, iya. Terus sama efeknya juga, kan itu kayak hal yang natural, terus kita apa ya, kita kasih obat dan itu efek jangka panjangnya gimana atau sebetulnya tergantung niatan masing-masing ya. Kita menghentikan haid untuk apa? Kalau dihitung waktunya itu dilalah pas dengi haji, ya memang terpaksanya mungkin harus ditunda atau dicepatkan atau gimana caranya gitu. Ada metode-metode tertentu dan itu berbeda-beda tergantung kondisi masing-masing. Ada baiknya periksa dulu dari 2 bulan sebelum, 3 bulan sebelum ke dokter spesialis obgyn, karena kondisi masing-masing beda. Kadang-kadang ada yang rahimnya itu misalnya tebal banget, terus butuhnya itu bukan obat yang, kan ada yang pakai Diana aja berhenti gitu ya, pernah dengar ya, mungkin Diana yang KB itu, atau ada yang pakai lupa saya, yang 5 mg itu apa, Primolut. Nah, Primolut 5 mg berhenti. Nah, gitu itu ada yang pakai ini berhenti, ada yang pakai itu berhenti. Nah, yang tahu nanti dokter obgyn. Saya sarankan dokter obgyn ya, bukan bidan atau bukan dokter umum. Ilmunya kurang nyandak gitu. Jadi mungkin ada ibu-ibu dengan kondisi khusus tertentu yang misalnya bekas kista, bekas endometriosis, itu tidak bisa dihentikan pakai yang Primolut dan sebagainya. Itu termasuk saya tidak ada apa-apa, cuman pakai Primolut pun tidak bisa gitu. Tetap aja men tetap aja men, udah sampai sana minum asam tranexamat lagi ya tetap aja men gitu. Cuman waktu minum Primolut mainnya jadi 3 hari doang, sama minta ya ampun ya Allah moga-moga nyanda nanti pas haji wis yo mandek yo ngono gue. Nah, minta ya Allah mandek tenanan berhenti. Terus minta sama mertua saya untuk doain. Mah dongake Mas, sesuk nek sadurunge anu iso ngeterke mama aku haji karo mama ngono. Terus jadi dongake sama beliau, mandek gitu ya. Sekali lagi minta sama Allah ya, bukan penyakit atau kondisi tubuh kita yang miliknya itu Allah. Jadi minta sama Allah untuk menghentikan apapun yang ada di dalam tubuh kita, sembari berusaha tetap ngombe Primolut, tetap golek asam tranexamat nang toko apa piye gitu, tetap berusaha, tetap saya tidak ke apotek, tetap nyari obat. Saya tidak bisa pakai ini, pakai apa gitu, tanya sama apoteknya gitu. Di sana kan obatnya beda sama sini ya. Jadi beberapa merek obat itu beda. Kalau bisa memang bawa dari sini, gitu nggih. Soalnya beberapa merek berbeda. Terus sana kondisinya dosisnya orang bodong-bodong. Jadi orang Arab. Jadi beda kondisi. Jadi obatnya aja beda, gitu. Dan mahalnya minta ampun, gitu. Mending bawa dari sini, gitu. Bawa dari sini. Obat pilek itu di sana peritilan Bu, pilek sendiri, batuk sendiri, panas sendiri. Jadi nek ada batuk panas pilek ngombene 3 obat nek di sana. Nek di sini cuman cukup 1 obat tuh, Intunal F, Tera F, wis bleng siji mari ngono kan. Nek di sana ndak, siji pritil siji jadi sekali minum satu pilek watuk radang tenggorokan 4 ngombene. Wah jan mumet gantian. Waduh kok ya kantean pas gitu kan ya berat, makanya Mbak nek yang seru baluk-baluk bawa aja 2 emplek 3 emplek gitu ya. Gitu. Jadi nanti kembali lagi nanti konsultasikan oleh ke dokter spesialis obgyn ya, bagi ibu-ibu yang masih subur. Silahkan konsultasikan supaya beliau ngasih solusi gitu. Untuk efek jangka panjang, nah kalau efek jangka panjang untuk yang KB 1 bulanan itu tidak terlalu ngefek ya. Cuman kalau saya sarankan memang tidak menggunakan KB 3 bulanan, memang tidak main sama sekali yang suntik ya. Cuman itu ada efek kedepannya, kalau terlalu lama dia bisa bikin tumor otak, jadi tidak usah gitu ya. Jadi mending karena saya neurolog ya, jadi ngerti ya persentase dari KB 3 bulanan menjadi ke tumor otak itu berapa persen. Jadi saya pun dulu pakai 3 bulanan bahasan sekolah neurolog langsung mandek
gilo. Terus makanya kalau yang 3 bulan memang tidak disarankan, cuman kalau misalnya itu cuman untuk haji aja, misalkan tuh menghentikan hanya sebulan ya, itu nggak terlalu ngefek gitu, nggak akan terlalu ngefek. Dan niatnya ini untuk ibadah, insya Allah tubuh kita dikasih kekuatan gitu, Terus ada lagi? Simba yang mau ditanyakan? Nggih, matur nuwun. Langsung mawon. Nggih. Kula Pak Agus. Nggih. Posisi sekarang saya di diagnosa dokter itu asam lambung. Oh, oke. Terus sekarang saya menyesuaikan misalnya olahraga. Itu ya porsinya saya sesuaikan gitu. Nggih, betul. Misalnya kalau lebih dari porsinya, saya olahraganya tenis meja. Itu terus panas, tenggorokan panas, terus sesek, terus sempat sampai hampir semacam kayak pingsan itu. Serangan ya? Iya. Terus aktivitas fisik juga gitu, misalnya mengangkat, nggak kuat ya Pak ya? mendorong, ya kira-kira lah gitu loh. Itu nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau lebih dari porsi yang teruk yang saya punya ukuran itu berdampak gitu. Yang saya tanyakan kalau besok itu kan kita kan ya porsinya nggak bisa ngatur gitu. Iya, betul. Jadi apa yang harus saya lakukan atau proses untuk penyembuhan itu kita lanjutkan atau gimana? Oke. Matur nuwun. Tugas kita nggih Pak Agus, pertama gitu kan, itu minta salah ya. Tapi di dalam ibadah kita ya Pak ya, beberapa ibadah itu justru akan menyembuhkan. Ya, misal Bapak bangun pagi tahajud jam 3 gitu, dia akan menurunkan stres asam lambung lu gitu. Tapi kita ancang-ancang tidurnya jam 9 atau setengah 9, jam 8 setelah isya tidur, karena kita harus tidur 6-8 jam biar lambungnya aman gitu. Terus antara jam 2 sampai jam 10 sampai jam 2 itu ada hormon yang memperbaiki seluruh tubuh kita, kayak yang punya gula jadi ngeduke, yang punya tensi tinggi jadi ngeduke. Itu jam 10 sampai jam 2 teorinya ya. 4 jam itu 4 jam yang sangat signifikan untuk memperbaiki kesehatan kita. Jadi jangan begadang. Misalnya nonton TikTok sampai jam nonton TikTok tentang pemilu sampai jam 11 ngono gitu ya. Jangan. Itu mudaratnya lebih banyak ya kan. Terus tidur aja antara jam 10 jam 2 wajib tidur, ditambah 2 sampai 4 jam setelah itu. Jadi 6 sampai 8 jam kita optimal tidur yang bagus ya. Itu yang pertama. Terus jam 3 bangun. Jam 3 bangun. Jam 3 itu waktunya kita untuk refreshing, relaxing, minta sama Allah untuk minta apapun gitu ya. Kalau kita bekerja zuhur ora sempet donga gitu, bar salat jerantal misalnya ngono ya. Zuhur asar asar ngono gitu, lagi sibuk-sibuknya gitu, jerantal lagi ndongane isuk wae pas tahajud gitu ya. 1 jam gitu digunakan waktunya dalam 24 jam itu 1 jam setengah jam, 15 menit boleh, 10 menit boleh gitu ya. Banguno konsentrasi biar otaknya itu relaxing, bukan mikirin dunia, tapi mikirin akhirat atau mikirin Allah atau bersenang-senang sama Allah. Misalnya lagi seneng randi masalah, randi asam lambung, orang lagi ngopo-ngopo, aku ki wong bahagia wae sih ngono ya. Ora ndek masalah sih. Urip kok ora ana masalah ini enak ya masyaallah ngono ya toh. Ya bilang sama Allah isu-isu tetap bangun gitu. Saya kok enggak ada masalah ya Allah, nyenengke tenan uripku ngono kuwi. Ora apa-apa ngomong kayak gitu. Gitu ya. Minta sama Allah biar otak kita itu langsung down. Jadi di sana teorinya ya Pak, itu ada masuk di sana serotonin waktu pagi. Jadi ketika kita bangun, kenapa orang muslim yang bener gitu nek pinter ngedapi-dapi gitu, nek bahagia yang ngedapi-dapi pol bahagia nih gitu ya.
Ya. Jadi mungkin salah satunya kesimpulan saya tangkap itu manajemen pikiran itu betul. Nah itu pagi ya. Terus setelah itu olahraga Pak. Olahraganya habis subuh gitu. Olahraga habis subuh sekuatnya Bapak. Tapi dinaikkan ya. Jadi dinaikkan tuh bertahap. Misalnya Bapak baru seneng lari-larinya berapa menit sekarang? 15 menit. 10 menit, 30 menit udah bisa tenis mejanya? Atau lari, atau jalan kaki? Tenis meja, berapa menit? Ya, bisa 1,5 jam tapi berempat tuh ganti-gantian kadang ya karena kalau single itu 1 set aja udah ngefek tuh. Udah ngefek ya? 1 set berapa menit? 1 set berapa menit? Ya bisa 20-30 menit. Oke, nanti naikkan bertahap, nggak harus tenis meja lagi, jalan kaki tambahannya gitu kan. Misalnya tenis mejanya 20 menit, terus ditambah jalan kakinya 5 menit, besoknya lagi jalan kakinya 10 menit, besoknya lagi 40 menit. Terus nak kuat pas aja gitu. Sama minta kuatkan ya Allah kaki sama lambung iki lambung ora masalah kok ngono. Terus bilang sama lambung tenang yo tenang aku tak konsentrasi soal jijik yo. Jadi aku tak konsentrasi yo minta sama Allah untuk disembuhin lambungnya gitu ya. Terus ada masalah ruwet-ruwet culke Pak gitu. Biasanya yang punya lambung kayak gini masalahnya ruwet gitu Pak kayaknya tuh. Apa masalah? Oh ya culke. Ya enggak. Nah anak itu kalau urusan anak itu diculke Pak, betul Pak, diculke enggak bisa karena anak itu minta benar-benar titipan ya Pak. Dulu itu saya punya anak ya, sampai sekarang dengan anak saya gitu. Jadi anak pertama saya itu enggak bisa baca, ngomong aja susah Pak. Sampai umur 4 tahun, umur 6 tahun Pak, udah mau SD. Jadi beli anak itu kalau jauh sedikit sama orang tuanya 1 meter aja nangis dia. Dadak golek gini nanggone mall. Coba bayangkan. Baca ndak bisa, ngafalin huruf ndak bisa, ngafalin Al-Fatihah ndak bisa Pak. Ini terlalu pinter. Ya itu Pak, enggak. Orang tuanya terlalu sombong, sayanya. Jadi sayanya terlalu sombong Pak. Jadi setelah itu saya sekuat tenaga ya Bu ya. Namanya juga pengen anaknya pinter ya. Terus aku gawe tulisan, gawe huruf tak tempelke nang tembok sampai tembokku jenenge A B sampai Z. Kabeh tembok ono tulisane pelajarannya dia. Wes usaha dunia ya tetep ora iso. Guru ngaji seminggu, 2 minggu, wes tetep ora iso ngaji Pak. Piye bayangke. Pusing kan? Wes, iki anak pertama urung iso ngomong, piye to aku gitu kan. Terus didiagnosa ya ndak budek ndak apa ndak gede tuh anaknya pinter tuh sakjane gitu. Didiagnosa ora apa-apa. Wes, akhirnya saya umroh saja gitu. Saya umroh. Waktu itu saya belum punya gaji banyak. Jadi pas umroh itu benar-benar nyarinya susah kali Pak. Ora susah deh. Ya itu rezeki, namanya juga diundang tetepannya. Tetap saya kerja keras Pak, untuk bisa umroh, bisa doain anak saya nih. Gitu kok kaya ora kodal yo ndongone apa piye. Ora ya kodal sih sakjane emang aku encen arek diundang sama Allah ngono lho. Terus akhirnya saya umrah yang pertama waktu itu. Di sana saya minta pasrah sama Allah untuk ya Allah apa saya ini sombong ya. Terus waktu itu kayak ada yang bilang kamu tuh terlalu sombong. Anakmu itu kowe anakmu itu anak dokter ya encen kowe iki pinter, bapaknya luwih pinter meneh ngono ya. Dan suami saya juga pinter, cerdas. Nah, neng kowe iki terlalu sombong ngono. Ada yang bilang gitu, kayak ada yang bilang gitu loh. Terus saya nangis waktu itu. Terus saya minta sama Allah, ya Allah, kasih saya jalan, kasih saya pencerahan tapi dari matamu, bukan matanya saya gitu. Bukan matanya saya. Setelah itu saya pulang. Setelah pulang saya nyari sekolahan. Ikhtiar, sak kuat tenaga. Ya toh, sak kuat tenaga. Padahal kurang 6 bulan meneh anak saya SD. Setahun pas munggah-munggahan. Jadi sakjane umur 6 tahun tuh mau tak masukkan SD jadi ndak jadi. Nah, ndak bisa apa-apa anaknya. Ya toh. Terus wes setahun, ya tahu sendiri ya Bu, masuk TK cuman setahun doang kayak masuk TK-nya yang bagus di Jogja ini harganya ngedapi-dapi. Wis ora apa-apa.
wis sekuat tenaga tak cicil Pak waktu itu, ya kan. Waktu itu saya baru direktur umum itu sama gajinya driver Grab lebih tinggi dari driver Grab, tapi namanya barokah tetap aja ngalir terus, ya kan. Terus ya sudah, akhirnya saya waktu itu keliling 5 sekolahan, ya waktu itu keliling 5 sekolahan, dan satu-satunya sekolahan yang tutup adalah sekolahan itu. 4-5 lainnya, dari 5 ini 4 itu masih ada yang bukain, penjaga sekolahnya, gurunya. Jadi saya masih lihat bentuk nganunya, tapi saya bilang ini bukan gitu. Kayak di sini tuh ada yang bilang ini bukan gitu. Terus waktu itu saya ke maaf ya menyebut merek, Muaz bin Jabal ya, di Kota Gede. Itu bangunan bagus. Terus tapi tiba-tiba ada yang bilang ini sekolahnya anakmu gitu. Esoknya saya daftarin. Udah, anak saya sekolah di sini. Nangis terus dia pagi. Nangis gak mau pisah sama saya. Itu nangis, arek anu wis gondelika lho, aku sarek kerja ngono to nang arah rumah sakit dia masih gondelika tuh. Sik tole, ya sekolah oleh aku ngono. Terus ya udah akhirnya dia sekolah di situ. Tahu nggak Pak? Dalam waktu 1 tahun ya, 6 bulan bahkan dia udah kendel, bisa kemana-mana, bisa baca, bahkan bisa sampai ngafalin separuh juz 30 dari yang Al-Fatihah aja nggak hafal. Nggak sampai 6 bulan. Gimana? Apa itu saya? Apa itu sekolahannya? Bukan, itu Allah. Gitu. Yang kerja biar Allah aja, bukan kita. Gitu ya. Apalagi anak-anak. Aduh. Dah. Sekarang maintenance anak saya ya. Saya rada nyepelek memang. Udah minta aja. Nek anak saya pengen pintar, anak saya pengen nilainya bagus, wes aku jengking tunggu. Ngono. Wes. Tak pelajari enggak. Terus mah belajar cari Google, mama yo ndak tahu. Ngono. Oh yo saiki pelajarannya angel. Nah, atau cari Google yang lebih pintar. Ngono. Oh ya mah, ngono. Nang yo bagi tuh. Pagi-pagi tuh. Semoga ulangannya anak saya nilainya bagus. Semoga ininya bagus, ya bagus. Gitu caranya, Pak. Punya anak slow aja. Mintalah sama Allah, gampang. Punya masalah apa meneh orang anak apa? Kurang ayu. Ngono apa piye? Minta sama Allah, tapi tetap ke salon, tetap diet, tetap, tapi minta sama Allah, gitu. Iya dah, tetap ke salon, tetap, terus minta sama Allah, tetap, dietnya yang benar, banyak buah, tetap, tapi minta sama Allah. Ya Allah cantikkan saya supaya suami saya tuh kedanan sama saya, ya kan? Itu tetap minta sama Allah, ya. Biar bukannya cantik di hadapannya orang lain loh ya, tapi cantik di hadapannya suami tok loh ya. Nah itu kan beda ya. Nah itu niatnya yang baik. Kalau niatnya itu baik, misalnya nek ono sing ya Allah apa semoga aku berhasil dalam nyolong ya kuwi jenenge wis ora bener ya toh. Nek baik-baik saja ya ndak apa-apa. Nah, anaknya bapak cita-cita apa dongake gitu, coke tapi gitu. Kita bisa apa toh Pak gitu. Ada kita bisa apa nek ngomongnya lah aku orang kayak duit lah aku ora apa-apa. Rasa kayak duit tak mampu. Neng ngomong sama anak, mama ndak bisa ngasih kau uang. Kau cari beasiswa sendiri ya, mama doain. Ngono, wes titik. Bocah enak ngulik ngono. Ya, saya jadi dokter spesialis itu ndak dibiayai orang tua Pak. Oke, jadi dari orang tua saya jarang bayar, gitu Pak. Jadi cuma doanya tinggi kali orang tua saya. Nah orang tua saya ini yang bikin saya bisa spesialis, mertua saya ini yang udah lama rumah yang doain saya sampai spesialis gitu. Yang paling tinggi mulutnya mereka, hidungnya mereka waktu berdoa gitu, bukan uangnya mereka. Uangnya mereka cuma lembaran Pak. Toh nek neng rekening gue mek transfer lewat lembaran wae ra ketok ngono toh. Tapi ono sing transfer, ono sing iso. Maksudnya saya dibayari sama negara karena saya berusaha saya waktu itu saya tidak dibayari sama orang tua memang gitu ya. Jadi yang bayari negara. Waktu itu saya nyari yang lain, makanya minta sama Allah. Orang tua saya ini tahu kalau dia tidak bisa bayari gitu, tapi minta sama Allah anaknya sukses kabeh. Piye kok iso? Ayo padahal atau bayari lu Mbak. Adik saya pilot gitu. Yang satu
sekolahnya universitas internasional gitu. Tapi enggak ada yang bayari, mereka santai-santai wae iki. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk sekolah gitu. Tapi enggak ada yang bayari gitu. Bisa tuh. Jadi jangan sombong dengan aku iso bayari anakku, mboten Pak. Aku iso mengubah anakku, mboten Pak. Itu namanya sombong. Nanti Allah enggak kasih malahan. Jadi kalau misalnya ada masalah dengan anak, minta sama Allah, mau diapakan anak ini? Saya monggo ya Allah, tapi biarkan dia jalan di jalan yang kau ridhoi. Dia jadi apa? Misalnya dia jadi ridhonya Allah itu jadi apa? Kan otak manusia itu Pak, nek mosok sih wong sing sepinter banget meng dadi misalnya meng mengayuh sepeda kan ya ndak. Wong yang dipakai otaknya. Mesti kan dia ngulik yang lain toh Pak, gitu. Kalau misalnya anak ini ndak mampu, kekuatannya dia ada di tangan. Yo wis ndak apa-apa. Jadi yang bisa kuat pakai tangan apa? Misalnya dia jadi instruktur gym, misalnya ngono. Ya duitnya wakeh tetep gitu. Tapi jangan memandang maksudnya memandang wah enak instruktur nge-gym kuwi apa ki jenengane orang ono titele, orang ono ikine, itu manusia Pak. Tapi ketika dia jadi instruktur gym menyehatkan orang lain pahala. Betul? Iya enggak? Terus dapat duit ngasih orang tuanya pahala, betul? Terus dia dengan niat baik tidak akan homo, tidak akan apa, tidak kena apa, pahala, betul? Itu barokah namanya, ya bukan ini Pak, bukan titel, bukan titel. Nah, saya alhamdulillah titelnya banyak, dokter, SPN, gitu, alhamdulillah, ya. Tapi sekali lagi itu bukan jadi kesombongan toh yo. Opo yo ngopo nek wis ngono. Dokter titele SPN terus ya wis yo ngopo ngono lho. Tapi ketika bicara seperti ini otak saya dipakai, nah itu yang jadi barokahnya gitu, bukan titelnya. Titelnya mama saya seneng, happy banget loh anak spesialis. Mama seneng pol gitu ya. Tapi dia juga bangga sama anaknya yang bukan spesialis, bahkan yang cuma nerusin tokonya beliau. Malah anak ini yang jadi deket banget sama beliau dan barokah anak ini banyak gitu loh. Anak saya yang adik saya keempat nungguin beliau di rumah gitu, tapi barokahnya banyak gitu. Dia happy pokoknya gitu. Jadi sekali lagi ya, parameternya bukan mata manusia ya Pak ya. Nah, mata manusia eman capek teh. Capek kita ngurusin dari hati. Tapi parameternya biar Allah yang kerja gitu. Oke, malah tausiah. Terima kasih Bu. Oke. Ini ada titipan pertanyaan. Boleh. Tadi kan sempat spill sedikit tentang diet nih Dok. Okay. Ya, ini ada yang tanya. Oh ini kayaknya banyak yang pengen tanya sebenarnya. Oke. Tentang Siap. diet tadi untuk menurunkan berat badan. Oke, menurunkan berat badan itu aslinya memang masing-masing nggak bisa kita satu individu dengan individu lain disamakan karena kita nggak ngerti dalamnya. Misalnya sebelum diet alangkah lebih baiknya Bapak Ibu udah ngecek semuanya, cek gula, cek darah, cek tensi, kolesterol, darah rutin. Jadi disesuaikan dari semua hasil lab itu, sama cek jantung. Nah, kekuatan jantung kita seberapa untuk melakukan olahraga itu juga penting. Jadi konsultasikan dulu. Ya memang rada akeh duite, tapi insya Allah duite kuwi barokah nek digunakan untuk yang baik. Ya toh, mangane tuku nganu sing ora penting ngono, mending nggo ngecek kesehatan. Ngono toh. Terus habis itu cek kesehatan, kalau memang itu kadang-kadang tidak di cover BPJS soalnya ya, jadi silahkan ngecek itu. Terus habis itu pergi ke dokter spesialis gizi ya, biar ngerti apa yang harus diturunkan, apa yang harus dinaikkan, komponen makanan apa yang harus dinaikkan sesuai dengan kondisi tubuh kita yang sudah dicek tadi gitu. Jadi biar tidak salah. Kalau saya masih muda Bu, dulu saya ngeblind, tapi saya punya ilmu karena saya gampang menerima ilmu kan, karena kedokteran, sama-sama kedokteran. Tapi saya belajar untuk diri saya sendiri, saya belajar untuk suami saya, karena suami saya turun 25 kilo kan. Nah itu suami saya tidak cocok ini, jadi saya yang mempelajari gitu. Cuman kalau
dengan dalam sharing sesingkat ini tidak bisa memang, karena ibu harus ngecek dulu sebelum itu. Jadi alangkah lebih baiknya cek semuanya tadi, darah, terus jantung, terus tindak ke dokter gizi setelah itu. Kalau ada dokter kedokteran olahraga sekalian, karena nanti untuk menentukan porsi olahraga apa yang tepat, kayak bapak tadi, porsi olahraga apa yang tepat, jamnya jam berapa. Walaupun saya bilang itu aklimatisasi naik perlahan, cuman lebih bagus lagi bapak ke kedokteran olahraga, tapi sebelum itu sudah cek jantung. Sekalian dia suruh meriksa lambungnya bapak, terus olahraga apa yang tepat dan jumlahnya seberapa, durasinya maksud saya, kapan gitu, tanyakan secara detail gitu, karena tiap orang beda-beda. Jangan mengharapkan nanti nek ketemu dokter A sekali kecelap ngomongnya langsung itu kabeh ora iso, soalnya tiap individu lain-lain Bu, nanti malah salah gitu. Kalau nek segampang saya itu memang nurunin kalori Bu, jadi tapi harus tahu Bu jenis misalnya ini berapa kalori itu hitung Ibu memang. Jadi awal-awal ngitung dulu gitu, awal-awal memang menghitung dan menghafal ini berapa kalori, ini berapa kalori, ini berapa kalori. Sudah selesai kalorinya berarti habis itu saya stop makan gitu. Tapi memang butuh hafalan tinggi juga, cuman enggak apa-apa, ada aplikasi yang untuk itu, kayak aplikasi nutrisi gitu-gitu, coba dicari ya, segini itu berapa kalorinya, segini berapa kalorinya. Nah, orang akan turut berat badan itu jika minus kalori. Ini misalnya ini total segini misal 300, atau kebutuhan kita 1.700 misal gitu ya. Terus ini 300 pagi siang, terus habis itu saya makan nasi 300 lagi. Terus makan nasi siang 300 lagi gitu toh. Terus cemilan kayak gini 300 lagi. Itu wis piro? 120 bengi 600 meneh misal ngono ya. Jadi piro kuwi? Jadi 18, berarti saya masih kelebihan 100 kalori. Nah itu saya harus lari. Nek nggak pengen naik berat badan, nek mau turun berat badan, lari ini tikel-tikel berarti. Atau menghilangkan ini salah satu gitu, menghilangkan ini salah satu diganti nek lapar buah-buahan gitu Bu. Triknya buah-buahan gitu, buah sayur. Nek lapar wis maem buah sayur sakake ngono. Nek lapar ya, nek buah sayur sedikit banget kalorinya. Nek ini jelas banyak Pak. Biasanya nek saya udah makan kayak gini saya enggak makan siang. Ini tak entek gitu saya enggak makan siang. Gitu. Gitu Pak. Jadi hidup itu bukan untuk makan Bu, tapi makan untuk hidup ya. Jangan hidup untuk makan ya. Gitu ya. Nek hidup untuk makan lambe, lidah, atau keluarnya cuma BAB, ehman ya. Jadi makan untuk hidup saja. Kayak gini ngisi energi saya untuk ngomong, niatnya untuk itu. Terus habis itu saya belum butuh energi lagi kok, ya sudah gitu, saya enggak makan gitu ya. Nek terus aku kan pengen banget, tapi kan iki 30 tahun aku semangan koyong ini wis jelih. Kecuali yang nggak ada, nah itu nggak apa-apa dimakan, cuman sekali habis itu lari tuh. Gitu ya Bu ya. Dikira-kira ya Bu ya, minus kalori teorinya itu, tapi untuk mencapai ke situ belajar gitu Bu, nggak ada yang instan, harus belajar karena itu nanti seumur hidup dan dicanangkan ya di otak nggih. Kalau diet jangan cuman itu tok, yuk wis medun 25 kilo terus wis bar, ora diet meneh, ora Bu, tetap diet itu selamanya gitu. Karena yang kita makan waktu diet itu yang betul, bukan masalah saiki diet sesuk ra diet gitu. Diet itu karena itu yang betul yang kita makan. Jadi dicanangkan di sini panganan sing apik ki sing kuwi gitu. Uduk sing biyen ki ngacok nang hawa nafsu doang gitu. Ya. Oke, gitu. Ada lagi yang ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Sudah dijawab ya. Ya. Soalnya nanti eman-eman ya Bu, kalau gemuk non sewu nanti dengkul yang nggak kuat ya. Dengkul sama ini persendian yang di area pantat sama area selangkangan itu nanti nggak kuat kalau sudah tua ya. Dulu saya 15 kilo dari itu dengkul saya udah nyot-nyotan Bu.
dan punggung. Saya punya LPP juga. Jadi ketika saya sudah diet, sudah langsing kayak gini tidak pernah sakit. Hebatnya itu ya. Nah, jadi udah happy aja sekarang, hidup saya happy gitu kan. Nek saya habis olahraga yuk kemeng-kemeng, aku mending kemeng-kemeng iki daripada kemeng-kemeng dengkulku gitu. Gitu ya. Jadi itu saya juga berusaha jangan terus dokter kan nganu dokter ora tau loro yo loro lah. Masa padha-padha menungso mangane padha-padha sego, saya ndak makan nasi. Padahal makanya pada cemilan ini ya kan. Tapi saya tidak makan nasi ya Bu ya. Jadi saya makannya nasi merah umum. Cuman 1 kali siang tok. Gitu. Karena saya jaga betul-betul. Bukannya apa? Karena saya punya turunan gula sama turunan stroke, turunan kanker. Ya jadi kalau saya tidak jaga, bismillah, dongake ya, saya tidak sakit besok-besok gitu. Nggih, dongake aja. Nah, namanya manusia berusaha. Waktu saya menjaga kesehatan seperti moga-moga dicatat sama Allah sebagai ibadah gitu. Saya menghindari makanan yang banyak karena saya baru ibadah gitu. Kan gitu. Kalau kamu malu tau ngindari rekoso banget orang rekoso mau biasa 5 tahun diet. Gitu ya. Jadi nggak kerasa saya tuh nek dokter nggak makan gitu, nggak mau makan. Nek disuguhi saya makan. Gitu. Disuguhi saya makan, habis itu saya berpikir caranya gimana ngeluarinnya lari. Gitu. Jadi harus dibalik. Jadi harus berusaha seperti itu terus karena urip ki yo ngono to, nggo usaha to, daripada nggo stres, mending mikir ke aku usaha apa sesuk yo sing marai aku sehat, daripada aku mikir aduh ngerentes anakku apa gitu, jangan. Dan usaha lagi biar anakku pinter. Aduh, dilesin apa gitu atau gimana gitu ya. Doa, jangan banyak doanya. Nggih. Oke. Baik, terima kasih dokter. Ini sudah tidak ada pertanyaan lagi nih, Bapak Ibu sekalian? Cukup ya, alhamdulillah. Oke. Oke. Mungkin ada closing statement dari dokter. Ya, closingnya sudah sangat banyak ya. Malah tahu siapa banyak banget. Oke, Bapak Ibu sekalian, yang penting bahagia, gitu ya. Bahagia itu bukan terus bahagia yang tidak ditata, tapi bahagia itu bisa ditata dengan kondisi yang benar, betul, dengan niat yang baik. Dengan niat untuk Allah Ta'ala. Kalau niatnya baik untuk niatnya Allah Ta'ala, insya Allah tidak ada yang menggok gitu. Jadi usahakan semua yang kita lakukan berjalan sampai sini, berjalan sampai naik ke atas sini, terus menghadiri acara ini, niatnya niatin yang baik gitu, niatin untuk Allah, untuk cari ilmu kayak gini aja, ini namanya udah majelis ya. Itu pahalanya polan banyaknya ya. Saya mendoakan ibu bapak, saya mendoakan baru mendoakan untuk diri saya sendiri untuk diampuni dosa saya sekarang gitu. Bapak ibu kena doa saya ya kan. Terus makanya majelis itu kehebatannya di situ ya kan. Majelis yang seperti ini dipertahankan, terus jaga kesehatannya. Ini 3 tahun sebelum harus sudah ancang-ancang. Dulu saya 1 tahun masih nyandak karena saya masih muda ya, tapi Bapak Ibu sekalian ancang-ancangnya dari 3 tahun sebelum. Oke, usahakan sampai sana sudah langsing, biar pas berhadapan sama Allah, aku langsing loh ya Allah, aku ngasih fisik yang terbaik untukmu. Nggak cuman buat suami doang, di sana buat Allah mintanya, saya udah ngasih yang terbaik untukmu loh, sampai sini gitu. Nah, niatnya untuk itu, jangan untuk niat warna-warna. Oke, gitu saja. Semoga manfaat dan maaf kalau ada banyak salah, maaf kalau banyak menggurui ya Pak ya. Tapi insya Allah semoga manfaat masuk ke dalam hati, masuk ke dalam pikiran, terus jadi manfaatnya Bapak Ibu sekalian dan manfaat untuk saya sendiri insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.